Mari kita baca sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ay malikis samawati wal ardi wa ma'budi man fihima wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa rasulillahi ma'nan huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa innahu sara alaman bil ghalabati ala tilka dzati syarifati wa ba'du ay ba'dal basmalati wal hamdalati wassalatu ala rasulillahi fayaqulu faqiru rahmati rabbih al-khabiri ayil alimi bibawatinil umuri al-basiri alladhi yabsuru ma tahta as-sara wa mudrikul mubsirati Ibrahimu al-Bajuri Dzut taqsiri talaba minni ba'dul ikhwani aslahallahu li walahumul hal wasya'ni an aktubah lahu risalatan latifatan tashtamilu ala sifatil maula wa adadadihi wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala wa ala ma yajibu في حق الرسل وما يستحيل في حقهم وما يجوز فأجبته إلى ذلك فقلت وبالله التوفيق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahil jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji
Al itu lil istighraq, segala macam pujian. Lillahi, bagi zat yang maha wajib adanya, yaitu Allah Rabbil Alamin. Jadi kalau kita mau menerjemahkan secara utuh, segala puji hanya milik zat yang maha wajib adanya. Siapa zat yang maha wajib adanya? Yaitulah Allah Rabbil Alamin. Ya. Kenapa Allah dikatakan zat yang maha wajib adanya? Jika Allah tidak ada, tidak mungkin adanya alam. Kalau tidak adanya alam, tidak mungkin adanya kita. Sebab kita bagian daripada alam. Baik, dikatakan, kalau ditanya apa itu alam? Setiap yang berubah-ubah itu namanya alam. Al-alam kulluha mutaghayyirun. Atau kulluhu mutaghayyirun. Alam itu semua berubah-ubah. Ya. Jadi yang berubah-ubah itu namanya alam. Jadi nggak usah heran kalau orang tuh kadang-kadang sifatnya berubah. Kemarin baik, sekarang jahat. Kemarin santun, sekarang galak. Itu namanya sifat alam. Jadi kalau kita paham tentang kajian seperti ini, kita nggak usah heran. Makanya kalau kita sering membaca wirid ya latif. Ya, 129 kali setiap habis maghrib dan habis subuh. Sekeras apapun orang yang kita hadapi, insya Allah ketika ketemu kita akan menjadi lembut. Tuh, ya latif. Dan orang yang membaca ya latif rutin, ya dijadikan satu wirid, maka apabila dia sakit, sakitnya enggak terlalu parah. Jadi masih ada perimbangan. Ada orang kan sakit itu parah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, betul-betul nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi sering baca ya latif. Saya dijazakan beberapa kali oleh ma guru Samatul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhuma untuk membaca ya latif 129 kali setiap habis maghrib dan habis subuh. Supaya apa? Supaya ya takut, cuman nggak terlalu ketakutan yang berlebihan. Sekarang ini kan banyak orang ketakutannya udah berlebihan. Ya. Sampai tidur sama bini aja boleh dikatakan pakai jarak. Salaman udah nggak berani. Padahal kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah dengan cara mudah sekarang ini udah hilang. Ya. Apalagi isu-isu munculnya pulang dari mana-mana harus mandi, ganti baju baru boleh salaman. Nah kan lebih parah lagi. Silaturahmi makin jauh. Sesama keluarga saling curiga. Jangan-jangan ente kena virus, bawa virus. Ya. Lain sekarang ini. Makanya kalau sering baca ya latif secara rutin, habis maghrib, habis subuh 129 kali, insya Allah. Ya takut, ada kekhawatiran, cuman nggak terlalu. Yang membuat hati gundah. Ketakutan, mau makan ini takut, makannya takut. Ya, jangan-jangan udah mengandung virus. Yang masak siapa? Bingung lagi. Akhirnya mati kelaparan. Bukan mati karena virus, tapi mati kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena ketakutan. Serba curiga. Ya. Dan lama-lama habis salaman sama teman, salaman sama suami istri salaman, buru-buru kamar mandi cuci tangan. Tuh. Jadi dianggapnya ini sekarang ini kita membawa virus. Nah kalau masjid-masjid disemprot, berarti masjid itu yang banyak virus. Berarti kalau virusnya sudah hilang, boleh nggak masuk ke masjid? Boleh, kenapa? Kan udah disemprot. Tapi tetap aja masjid itu ditutup. Jadi yang membawa virus itu siapa sih sebenarnya? Hanya perlunya kita ngaji tauhid di akhir zaman itu seperti ini. Maka kita yakini segala pujian hanya milik Allah. Ya. Milik Allah tuh, zat yang maha wajib adanya. Ini harus kita yakini.
Hanya Allah saja zat yang maha wajib adanya. Yang lain itu makhluk. Adanya diadakan oleh zat yang maha ada. Siapa itu? Allah. Rabbil alamin. Di sini Al-Imam Nawawi mencoba menterjemahkan kata Rabbil alamin ay malikis samawati wal ardi. Pemilik langit dan bumi. Pemilik langit dan bumi. Jadi kalau umpamanya kita meyakini Allah itu pemilik langit dan bumi, nggak ada rasa kekhawatiran. Makanya bercita-cita, cita-citalah yang paling tinggi. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang suraya. Seandainya nggak nyampe, yang penting nggak begitu jauh. Jadi kalau mau pergi, cita-cita sampai ke Surabaya. Jangan cuma sampai ke Bekasi. Sampai ke Bekasi, sampai Jatinegara, berhenti. Udah. Tapi kalau cita-citanya sampai ke Surabaya, sampai ke Semarang, alhamdulillah. Jadi kalau punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang jauh. Mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Karena kita yakini bahwa Allah lah pemilik langit dan bumi. Kalau Allah pemilik langit dan bumi, yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rezekinya kepada siapa saja yang ia kehendaki tanpa ia sangka-sangka. Ya. Kita nggak tahu, kadang-kadang pulang, ya kan? Ada bisnis nggak terduga, ada rezeki yang nggak diperkirakan, itu namanya bighairi hisab. Jadi kalau kita yakini bahwa Allah pemilik langit dan bumi, kenapa kita mesti takut? Allah pemilik langit dan bumi. Apapun yang ada di dalamnya adalah dimiliki oleh Allah semua. Nasiyatuhu fiyadih. Jadi ubun-ubunnya makhluk yang ada di dunia ini itu ada dalam genggaman Allah. Jadi menghadapi siapa saja nggak ada rasa ketakutan. Menghadapi siapa saja nggak ada rasa ketakutan sebab kita sudah meyakini tentang Malikis samawati wal ard. Allah lah pemilik langit dan bumi yang menguasai. Malik. Yang memiliki atau yang menguasai. Maka dikatakan muluk. Muluk itu raja. Ya, raja itu berkuasa. Kalau Allah maha kuasa. Ya, yang memiliki langit dan bumi. Wa ma'budi man fihima. Dan hanya zat yang maha wajib adanya yaitu Allah saja yang diibadati oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa ma'budi yang diibadati, yang disembah. Cuman Allah saja. Selain Allah tidak. Tidak boleh kita mentaati satu perintah yang akan melawan undang-undang Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sudah paham itu ya? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam. Salawat dari Allah ar-Rahmah. Ya. Ketika Allah bersalawat kepada hambanya, berarti Allah memberikan rahmat untuk hambanya. As-salah. Salat dari Allah, salawat dari Allah. Yang dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi Allah bersalawat. Salawat dari Allah itu ar-Rahmah. Apakah mungkin Allah bersalawat kepada kita? Mungkin saja Allah berikan rahmatnya yang khusus buat kita. Kalau kita sering membaca salawat. Ya. Siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah akan memberikan rahmatnya 10 kali. Kalau kita baca salawat 10 kali, Allah akan memberikan rahmatnya, Allah akan bersalawat kepada kita 100 kali.
Siapa yang mau bersalawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 1000 kali. Siapa yang membaca salawat 1000 kali secara rutin, maka Allah amankan daripada murkanya. Jadi kalau kita mau meredam murka Allah, perbanyak baca salawat. Ditambah lagi sering sedekah. Ya. As-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu akan memadamkan kemarahan Allah. Allah lagi marah sekarang di bahasanya. Ya. Baik-baik Allah, jangan dijauhin. Rayu. Ya. Pintar-pintar rayu. Allah baca ya Muhaimin ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya. Allah penjamin tuh, Al-Muhaimin. Ya Muhaimin, ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam, wa bi ummil mu'minin. Ya, itu salawat. Salawat dari Allah Ar-Rahmah. Salawat dari malaikat istighfar. Ya, jadi kalau malaikat bersalawat kepada kita, itu berarti salawat Nabi para malaikat mintakan ampun buat kita. Ya. Itu hikmahnya. Wassalamu ala Rasulillah, dan segala bentuk kesejahteraan, keselamatan ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulillah ma'nan, yang dimaksud kata Rasulullah secara arti, maksudnya apa itu Rasulullah itu siapa? Huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kata Rasulullah adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca ya Rasulullah berarti Nabi Muhammad, bukan nabi yang lain. Ya. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Situ ada kata-kata ya Rasulullah, berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Fa innahu shara alaman bil ghalabati. Karena Nabi Muhammad itu adalah alaman. Alaman itu bisa diartikan bendera. Ya. Lambang, isim alam, makna tertentu, bil ghalabati, yang biasa diucapkan. Ada di bawah, ada terjemahannya, bil ghalabati ay bi ghalabatil isti'mal lidzalikal ismi fid dilalati ala maknan muayyan. Ya, yang paling bawah itu ada garis paling bawah itu namanya penjelasan. Kalau dalam buku namanya catatan kaki. Ya, itu kan ada al-ghalabah, bil ghalabah, ada angka 1. Penjelasannya ada di bawah. Bil ghalabati ay bi ghalabatil isti'mal, yang biasa dipakai. Yang biasa dipergunakan lidzalikal ismi, untuk nama itu. Kata Rasulullah adalah satu ucapan yang biasa dipakai dalam penggunaan kata Rasulullah. Fidilalati, yang menunjukkan maknan ala maknan muayyan, maksud yang tertentu, arti yang tertentu. Jadi ada kalau kata-kata Rasulullah, ya berarti adalah Nabi Muhammad. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Wa kulluhum mir rasulillah, semua yang ada dari semua rasul Allah, multamisun, mengambil, ya, gharfan minal bahri, segayung dari laut, au rasfam minad diyami,
atau setetes dari samudra. Jadi semua rasul-rasul yang ada, siapa Nabi Idris hebat, ahli teknologi. Pertama yang ahli jahit menjahit Nabi Idris. Tetap itu ngambil ilmunya seperti segayung. Satu gayung diambil dari laut. Baru sebagian kecil aja. Ya, itu Nabi Idris adalah ahli teknologi pertama. Dan nabi-nabi yang lain, kehebatannya, Nabi Musa, kekuatannya begitu hebat. Cuman sebagian kecil daripada kehebatan Nabi Muhammad, Nabi Yusuf yang begitu ganteng. Hanya sebagian kecil dari kegantengan Nabi Muhammad. Cuman kegantengan Nabi Yusuf membawa fitnah, kegantengan Nabi Muhammad tidak membawa fitnah. Ya. Jadi kalau ada kata-kata Rasulullah, berarti di situ adalah yang dimaksud Nabi Muhammad. Jadi fa innahu sara 'alaman bil ghalabati ala tilka dzatis syarifah. Jadi nama dari kata-kata Rasulullah itu ya adalah lambang yang biasa diucapkan atas zat yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, ay ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati ala Rasulillah, yaitu sesudah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kata-kata basmalah itu berarti ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada satu kasus, ada satu pasien yang datang dari Madinah. Katanya keturunan Imam Al-Haramain. Jadi saya datang dijemput untuk berangkat ke Evergreen, Puncak. Dia sakit, pegang sebentar, maka saya katakan, Iqra'il basmalah. Beliau cuma bilang basmalah, 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 basmalah. Berarti dia kagak paham. Iqra'il basmalah. Bacalah basmalah. Jadi baca basmalah, 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 basmalah. Jadi kalau kita mengatakan Iqra'il basmalah, ayo kita baca basmalah, berarti ucapannya. Nah. Jadi jangan disuruh baca basmalah, 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 basmalah. Baca hamdalah, 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 hamdalah. Hamdalah ini berisi alhamdulillah. Ya. Hamdalah ini isinya alhamdulillah. Jadi jangan kita membuat satu pesan, kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita cukup mengatakan hamdalah. Ya. Itu salah, nggak ada pahalanya. Lengkap. Ayo kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita kalau umpamanya suruh baca Iqra'is shalah 'alan nabi, as-shalah 'alan nabi, as-shalah 'alan nabi. Isinya itu Iqra'is shalah 'alan nabi, isinya Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi kalau kita mengatakan as-salatu 'alan nabi, as-salatu 'alan nabi, enggak ada pahalanya. Itu isinya seperti itu. Ya. Wa ba'du ay ba'dal basmalati wal hamdalati was salati ala Rasulillah. Kemudian daripada itu, artinya sesudah kita membaca bismillah, alhamdulillah, dan salawat kepada Rasulullah, fayaqulu faqiru rahmati rabbihil khabir. Maka berkata faqiru rahmati rabbih, orang yang sangat butuh kepada rahmat Rabbnya.
Jadi kalau kita mengatakan al-fakir berarti orang yang butuh. Ya. Orang fakir itu orang yang butuhnya sering dipergunakan. Maaf al-fakir datang ke sini. Kalau dikatakan fakir bukan fakir butuh kasih sayang orang tapi butuh daripada rahmat Allah. Itu kata-kata al-fakir. Fayaqulu faqiru rahmati rabbih, maka berkata seorang yang sangat butuh akan rahmat Tuhannya, rahmat Rabbnya, al-khabir yang maha tahu. Kan ada alimun, ada khabirun. Kalau alimun tahu luarnya. Saya tahu luarnya. Tapi kalau sudah mengatakan al-khabir, tahu ke dalam-dalamnya. Ya. Jangan pula bulu-bulu yang ada di dalam tubuh kita. Dari mulai turun hujan, sekian abad yang lalu, hampir sekarang berapa tetes jumlahnya, Allah Maha tahu. Itu namanya al-khabir. Ya. Maka dikatakan al-khabir ay alimi bi bawatinil umuri. Yaitu yang tahu tentang daleman perkara. Ya. Allah yang Maha tahu. Ini virus corona, Allah yang Maha tahu. Kalau sekarang kita banyak sok tahu. Ya. Mengatakan bahwa corona itu tentara Allah. Kalau tentara Allah nggak mungkin nyerang rumah Allah. Ya, kalau tentara Allah pasti yang diserang musuh-musuh Allah. Nah, kalau kita merasa hamba-hamba Allah, kenapa kita takut dengan tentara Allah? CS. Ya kan? CS. Yang dikejar siapa? Musuh-musuh Allah. Kalau itu tentara Allah sampai ada di YouTube itu, dia di Facebook kalau Allahumma inna hadzal amrad jundun min junudik. Ya Allah, penyakit ini corona maksudnya adalah tentara dari tentara-tentaramu. Nah, kalau tentara Allah CS sama kita. Sebab kita hamba Allah. Itu kita yakini. Jadi bibawatinil umur rahasia. Rahasia yang ada di dalam satu urusan. Bahkan umur itu macam-macam urusan. Allah yang lebih tahu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, bagi orang-orang beriman, kalau kita merasa ingin jadi orang beriman, harus selalu husnudzon kepada Allah. Walaupun kelihatannya kita rasakan nggak enak, pasti ada hikmahnya. Belajar husnudzon kepada Allah. Jangan selalu kita mengatakan, Allah tega amat sih sama saya. Saya udah berdoa. Mulut saya hampir berbusa, saya berdoa. Kok kayaknya nggak pernah diijabah. Berapa lama kita berdoa sama Allah? Berapa lama kita berdoa sama Allah supaya doa kita diijabah? Nabi Adam seorang nabi cuman gara-gara makan buah khuldi. Kemudian beliau bertobat, bersujud kepada Allah 400 tahun. Tobatnya baru diterima. Nabi Adam 400 tahun baru turun firman Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Udah 400 tahun dia bersujud. Bukan minta ampun begini sambil nyender astagfirullah, bukan, sambil sujud. Minta ampunnya sambil sujud. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 400 tahun baru Allah bilang fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Baru turun tuh kalimatnya. Ada kalimat yang didapat
oleh Nabi Adam dari Allah. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Beberapa kalimat. Apa? Ya Adam, irfa ra'sak. Angkat kepalamu, dosamu telah aku ampuni. Maka Nabi Adam mengucapkan alhamdulillah. Setelah 400 tahun baru diterima. Nabi 400 tahun baru diterima. Nabi Ayub orangnya ganteng, kaya raya. Anaknya juga ganteng-ganteng, bininya banyak, cantik-cantik. Ya, diuji kepada Allah. Ya kan? Kata setan, ya dia baik, ibadah sama Engkau ya Allah, karena mengharap supaya hartanya tetap aja ada. Supaya disayang sama anak istrinya. Coba kalau diuji begini, nggak mungkin dia ya Allah. Allah silakan. Kamu uji. Kamu uji, silakan. Semau-mau kamu uji, silakan. Nah ujian yang begitu hebat. Sampai badannya itu penuh penyakit yang menjijikkan. Apa yang beliau baca? Inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya makanya kalau yang merasa hidupnya galau terus, serba kekurangan, baca doa Nabi Ayub. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa ya Allah, jangan engkau ambil tindakan, jangan engkau hukum kami, jangan engkau berikan sanksi kepada kami apabila kami terlupa atau kami tersalah. Tuh. Kan hebat itu. Kalau umat-umat dahulu salah dikit aja langsung dihukum sama Allah. Nabi Nuh, umatnya langsung kena air bah. Dan nabi-nabi yang lain segala macam, semua begitu salah langsung dikasih sanksi sama Allah. Tapi lihat umat Nabi Muhammad. Lihat umat Nabi Muhammad. Diberikan keistimewaan. Sampai dikasih doa. Baca doanya itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan engkau ambil tindakan. Jangan engkau hukum kami. Jangan engkau berikan sanksi pada kami. Jangan engkau berikan denda pada kami. In nasina au akhta'na. Apabila kami lupa atau kami bersalah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebani kami. Tahmil alaina isran. Ya. Kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Tindakan-tindakan yang kita kagak kuat. Kita lemah. Siapa yang dipandang oleh Allah? Karena kita punya nabi kekasih Allah. Jadi kalau nabi kita kekasih Allah, yang paling disayang Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, udah sepantasnya kita deketin nabi. Udah sepantasnya. Supaya apa? Allah enggak mandang kita, tapi yang Allah pandang kekasihnya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan engkau bebani kami sesuatu beban yang kami kagak kuat memikulnya. Ya, kayak orang-orang dulu. Gak kuat kita. Ini kan baca. Ini satu kabar gembira bahwa begitu sayangnya Allah kepada kita sampai diajarin doa. Cuman doa ini jarang kita baca. Ya. Jadi kembali lagi bahwa al-alim, al-khabir adalah al-alimi bi bawatinil umur, yang tahu, yang maha tahu dengan batinnya atau rahasia di balik semua peristiwa. Ada apa peristiwa itu? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Makanya yang paling bagus kita perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Pokoknya la haula dah, maunya Allah aja udah. La haula wala quwata illa. Ini yang paling gampang, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang baca la haula wala quwata illa billah,
100 kali, maka Allah akan hilangkan 99 kepusingannya, kebingungannya. Kebingungan yang paling ringan stres. Tuh stres paling ringan. Kalau paling berat gimana itu? Ya. Sudah. Kata-kata Al-Khabir. Al-Basir. Alladzi yabsuru ma tahta as-sara wa mudrikul mubsirat. Jadi Allah Maha melihat. Melihat di sini adalah yabsuru ma tahta as-sara. Maha melihat apa yang disembunyikan. Termasuk bangke disembunyikan di dalam tanah. Allah tahu. Ya. Yang ada di luar kita Allah tahu, yang ada di dalam kita juga Allah tahu. Allah tahu niat kita. Makanya perlu kita membersihkan niat. Allah Maha tahu niat kita. Ya. Allah tahu. Makanya ayalladzi yabsuru ma tahta as-sara wa mubdikul mubsirat. Jadi Allah tahu apa yang ada di bawah. Di bawah sesuatu yang disembunyikan. Jadi kalau umpamanya ada di hati kita, hati yang paling dalam. Dengan hati yang paling dalam tuh. Kan ad-dhamir. Hati yang paling dalam Allah tahu. Ya. Hati yang paling dalam, yang tersirat di alam pikiran kita, Allah Maha tahu. Dan apa yang didapati oleh segala bentuk penglihatan. Ya. Jadi siapa yang bisa melihat ini, bisa melihat ini, ya kan? Allah tahu semuanya. Enggak ada yang lepas daripada pengawasan Allah. Ya. Jadi Allah tahu itu, ya. Di sini wa mudrikal mubsirati, ya, mubsiratu hala wujudiha. Jadi keadaan keberadaannya. Ibrahimu ibni Muhammad Al-Bajuri. Jadi kan ada kata-kata fayaqulu faqiru rahmati rabbih Ibrahim Al-Bajuri. Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri. Nisbah. Jadi kaitannya ila Bajur. Bajur adalah baldatun min biladi Misra. Satu negeri dari negeri-negeri Mesir. Kalau kita satu kota, ya. Satu kota yang ada di negeri Mesir. Dzut taqsiri, yang punya kekurangan. Orang yang sudah begini hebat, karangannya banyak, beliau sempat menjadi rektor Al-Azhar, ya, hebat, tetapi beliau masih mengatakan dzut taqsiri, masih banyak punya kekurangan. Wa huwa syaikhul ulama'i fil Azhari. Beliau adalah salah satu ulama besar. Syekh itu berarti ulama besar. Jadi kalau orang sudah pakai syekh itu ulama besar fil Azhari, di Al-Azhar. Saqallahu qabrahu birrahmati warridwan. Semoga Allah sirami. Ya. Saqa itu ngasih minum. Cuman kalau kuburan masih dikasih minum. Ya. Jadi kalau
kita mengatakan ana asqi, memberi minum. Tapi kalau umpamanya di sini dikatakan saqallahu, ya, semoga Allah menyirami qabrahu, kuburnya, berrahmati waridwan, dengan rahmat dan keridhaan. Apa kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Talaba minni ba'dul ikhwani, ya, talaba minni ba'dul ikhwani, telah meminta kepadaku, ya, telah minta dari aku, ya, telah minta dari aku, telah minta kepadaku. Kenapa sih pakai kata-kata minni? Minta sebab dari yang diminta dikasihkan lagi. Maka dikatakan tolaba minni. Bukan tolaba ilah. Tolaba minni, minta dari aku, dari kemampuanku, dari ilmu yang aku punya, dari pengalaman yang aku dapat. Tolaba minni ba'dul ikhwani, sebagian teman-teman. Sebagian teman-teman minta. Minta apa? Minta pengalaman dari aku. Minta cuplikan ilmu yang aku punya. Tolaba minni. Ya. Aslahallahu li walahumul hal. Ya. Semoga Allah memperbaiki keadaanku, kondisiku, dan kondisi mereka. Ya. Mari katakan aslahallahu li, semoga Allah memperbaiki untukku, walahum, untuk mereka, al-hal, keadaan, wasya'an, kondisi. Semoga Allah memperbaiki keadaan dan kondisiku, juga keadaan dan kondisi mereka. Termasuk kita didoakan. Ya, kita didoakan. Yang kemarin katakan liqari'in, yang membaca, wasami'in, yang mendengar, wa mutali'in, yang mutola'ah. Jadi kita didoakan. Ini gunanya ngaji, kita didoakan. Padahal dia nggak kenal sama kita. Ya, hidupnya lebih dari 200 tahun yang lalu. Dia nggak kenal sama kita, kita didoakan. Teman kita kadang-kadang nggak mau doain kita. Saudara kita kadang-kadang nggak mau doain kita. Ini beliau mendoakan kita. Karena kita termasuk orang yang baca, orang yang mendengar, dan orang yang mutola'ah. Tiga-tiganya kita dapat. Ya. Insya Allah doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. An aktuba lahu, agar aku menuliskan baginya. Agar aku menuliskan baginya risalatan, sebuah risalah. Apa yang dimaksud risalah di sini? Kitaban shaghiran, kitab kecil. Ini kitab ini dikatakan kitab kecil. Ya, kitab kecil. Kitab kecil aja udah begini. Tapi gimana kalau karangan beliau yang besar? Ini kitab kecil nih, baru risalah. Sebuah risalah. An aktuba, bahwa aku menuliskan lahu baginya risalatan, ay kitaban shaghiran, yakni kitab yang kecil. Latifatan, udah kecil, halus lagi. Ya, udah kecil, halus. Ya. Nah, kalau kita kan pengennya ngaji kitab yang tebal-tebal, tafsir Jalalain. Ya. Oh, pengennya hebat, heboh. Tafsir itu adalah uraian Al-Quran. Al-Quran dikatakan firman Allah.
Kalau kita belum kenal Allah ya, maka ucapannya itu belum bisa meresap sama diri kita. Ya. Ini ucapan si Anu. Ente kenal nggak? Kenal. Orangnya begini. Tuh. Baru kita percaya. Tapi kalau umpamanya kita kagak pernah kenal, bagaimana kita mau meyakini kalau itu ucapan Allah? Ya, kan aneh. Bagaimana orang itu akan meyakini itu ucapan Allah, itu perintah Allah, sementara Allahnya saja belum dikenal. Makanya perlunya ngaji tauhid dulu kan begitu. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya dan kemudian dinukil oleh Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya. Awal wajibin alal insani. Kewajiban pertama untuk manusia. Ma'rifatul ilahi bistiqani. Kenal kepada ilah. Kepada Tuhan. Bistiqani. Dengan mencari keyakinan. Kenapa enggak dikatakan ma'rifatullah bil yakini? Kenapa ma'rifatul ilah? Ilah ini adalah uraian umum Tuhan. Apa itu Tuhan? Sesuatu yang dibutuhkan dan dipatuhi Tuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tuhan itu sesuatu yang dibutuhkan dan dipatuhi. Kita butuh duit nggak? Butuh. Kemudian apa maunya duit kita turutin. Nyari lagi, amper lembur. Ya, nggak pulang-pulang. Namanya kita sedang mempertuhankan duit. Kita butuh sama nafsu. Kemudian maunya nafsu kita turutin. Maka dikatakan bi'sal abdun atau al hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu melihat seseorang yang menuruti hawa nafsunya? Apa maunya diturutin terus? Jadi mempertuhankan. Ya. Jadi dari kata-kata orang kalau mau jadi dokter spesialis, itu kan dokter umum dulu kan. Baru nanti spesialis apa maunya. Jadi yang dipelajari secara umum dulu. Baru spesialisnya apa? Setelah tahu tentang ilah, baru tahu tentang Allah. Kalau kita mau langsung kenal Allah, susah kita mempelajari. Maka dikatakan ma'rifatul ilahi bistiqani. Kenapa enggak bil yakini? Sebab keyakinan itu harus ditelusuri, harus dicari. Diuji lagi, dicoba lagi, sampai menimbulkan satu keyakinan. Maka dikatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian, datang keyakinan. Sampai mati masih belum ketemu juga keyakinan, namanya udah habis sudah. Kalau orang main galasin tuh udah asin, udah habis, mau ngapain lagi? Jadi kita ngaji mau ngerti atau kagak ngerti, yang penting ngaji. Masalah ngerti kagak ngerti nanti urusannya urusan Allah yang kasih kita pengertian. Wah pusing ngaji tauhid. Berlibat-libat. Lo ngaji pusing, gimana lo kagak ngaji? Lah kan gitu. Ngaji pusing, gimana kagak ngaji? Tambah pusing, tambah kagak paham. Ngaji aja kagak paham, gimana kagak ngaji? Makanya ujiannya berat, pengajian tauhidnya ujiannya berat. Banyak orang sok tahu sudah ngerti tentang tauhid. Ya. Bab semakin digali, semakin dalam, semakin digali, semakin dalam itu tauhid. Makanya keyakinan itu bistiqoni harus dicari, ditelusuri di mana ada. Oh ini bukan. Oh ini bukan. Sampai ketemu. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Sampai dikatakan ini jangan Tuhan saya. Sebab gara-gara Nabi Ibrahim itu tanya emaknya. Mak, Tuhan aku ini siapa? Tuhan kamu emak. Tuhan emak bapak. Tuhan bapak Namrud. Tuhan Namrud
Dicecar terus sama Nabi Ibrahim. Tuhan Namrud siapa? Nah, bulan, apa bintang? Tuhan bintang, bulan, Tuhan bulan, terus dikejar terus. Nah, sehingga turun itu ayat. Ya, maka Nabi Ibrahim itu pun ada kisahnya mencari Tuhan dalam bentuk keyakinan sehingga dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul. Jadi yang pertama mengatakan Islam adalah Nabi Ibrahim. Wa ana awwalul muslimin, kalau kita wa ana minal muslimin, kita baru termasuk bagian orang Islam. Ya. Jadi kitaban saghiran latifatan ay tariqatan. Ya. Jadi ada arahnya. Dharifatan. Ya, jadi memang betul-betul ada tugas yang halus yang mengarah. Fadhamirul awal raji'un lil mudhaf ilaih. Jadi walahumul hal wasya'na. Jadi ada dhamir. Yang pertama raji' kembalinya kepada mudhaf ilaih, wasani lil mudhaf. Wa jama'al musannifu ad-dhamir awal. Nanti kita lanjutkan dalam kajian berikutnya. Wallahu a'lam.